Ternyata betah, alhamdulillah sampai sekarang. Betah. Alhamdulillah betah, insya Allah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, kita mulai saja dengan tetap tatap muka. Untuk kali ini podcast pada malam hari ini ya, karena mungkin suasananya karena malam hari, saya akan berbincang sedikit dengan salah satu santri di Pondok Nurul Aini. Yo man. Yang konon katanya dia ini apa ya, baru ya. Oh iya baru. Saya baru. Alhamdulillah baru. Berapa bulan? Baru 10 bulan sih mas. Baru 10 bulan. Iya baru 10 bulan, kurang 2 bulan lebih. Sini awal datang dari bulan apa? Kemarin sebenarnya datang dari 26 Juli. 26 Juli. Berarti nanti bulan depan udah genap setahun. Iya. Pas banget. Bulan depan udah genap setahun, bulan Juli tanggal 28 lah kan, 28 akhir sih. Oh 28. Iya. Terus kesini sama siapa waktu itu? Waktu itu dianterin bapak kesini. Bapak. Iya. Bapak doang. Iya bapak doang. Sebenarnya pengennya sih sendiri. Nah, cuma Emang udah berani? Hah? Emang Itu berani? dia. Belum berani waktu itu. Jadi ya masih dianterin orang tua lah. Soalnya juga kan baru menginjak tanah Jawa. Kok bisa tahu di sini ada pondok? Wah itu ceritanya panjang sih. Boleh saya ceritakan di sini? Terserah. Oh iya. Jadi Boleh. awal itu saya memang niat cari pondokan yang punya standar bahasa Inggris gitulah, kayak misalnya MTI gitu. Emang saya cari. Singkatnya ada, boleh ngomong JM nggak di sini? Nggak apa-apa. Terserah. Iya ada JM. Singkat aja. JM asal dulu pernah kuliah di Amerika, terus dia nyaranin saya untuk pondok di Jabodetabek sini, sekitar Jabodetabek sini, tapi bukan di Nurul Aini waktu itu. Singkatnya ternyata dia nggak menerima, kemudian dia menyarankan Syairullah. Itu nggak nerimanya kenapa? Nggak nerimanya waktu itu karena dia penuh waktu itu, jadi harus kalau di sini kayak list gitu loh, daftar list gitu, daftar list tunggu. Kemudian setelah itu ngecek Syairullah, ternyata Syairullah cuma menerima pondok ini santri yang boarding school untuk santri pelajar. Bisa, tapi saya nginapnya di luar gitu, di kos biar di kos biar nggak ganggu yang pelajar, katanya gitu. Terus singkatnya akhirnya dia nyaranin di Nurul Ain ini. Kebetulan ini juga recommended dari Cak Emir waktu itu, jadi ya udahlah coba-coba dulu. Ternyata betah, alhamdulillah sampai sekarang. Betah. Alhamdulillah betah, insya Allah. Kok jawabnya agak-agak gimana gitu? Gimana ya? Betah nggak betah ya, dibetah-betahin lah insya Allah. Gimana awal-awal pas datang ke sini rasanya gimana? Apa rasa berat? Jujur nih, Terserah. kalau awal datang ke sini sih kagum. Kagumnya itu karena maksudnya kan saya sebelumnya berasal dari, maksudnya belum pernah ke kota-kota besar gitu lah. Oh belum pernah. Belum. Kota besar ya Makassar paling, Manado. Maksudnya yang saya kagumi di sini arsitekturnya itu. Oh iya. Arsitekturnya kan sebelumnya saya tidak pernah melihat arsitektur yang seperti ini. Jadi itu pertama yang saya kagumi. Terus yang kedua fasilitas yang disediakan, karena biaya yang dijadikan patokan buat per bulannya, kalau dihitung-hitungan fasilitas itu menurut saya sih ya luar biasa lah pokoknya, minus gitu, karena tapi masih bisa tercukupi gitu. Iya itu yang Mungkin waktu pertama kesini. Ini harganya agak lebih murah kali ya, bener, timbangin di sana. Iya bener. Emang asli mana sih? Manado kan? Iya kalau asli Manado. Terus lahir di Manado. Lahir di Manado, Besarnya di Timika, Papua. Iya. Nyasar. Soalnya lika-liku kehidupan itu mas emang nggak ini. Lahir di Manado. Lahir di Manado. Besar di Timika. Timika. Itu pas Timika, nah itu ngapain? Di Timika ngapain itu? Jadi waktu itu bapak di Manado kan memang kerja lulusan SMA kan. Iya. Terus melamar di salah satu perusahaan tambang. Jadi satpam, security lah. Kemudian sampai pangkat superintendent, terus tambangnya tutup, entah bangkrut di Timika itu? Enggak, di Manado. Iya di Manado. Terus tambangnya tutup, entah bangkrut entah gimana, pokoknya tutup. Terus singkatnya bapak pengangguran, nyari kerja. Kebetulan di
Timika itu ada ini keluarga. Ada keluarga yang sudah bekerja di PT Freeport itu. Berarti otomatis semua keluarga lu pindah dong? Ke Timika? Enggak semuanya sih, beberapa di antaranya. Yang maksudnya termasuk ya om tante beberapa soalnya. Yang ikut ke Timika? Iya, sebelum bapak kesana emang udah ada. Oh, sebelum. Dari bapak masih bujang juga udah ada di sana mereka. Oh. Cari maisha di sana. Singkatnya akhirnya dipanggil ke sana. Terus bapak kesana itu ya nggak langsung diterima, kerja buruh, terus akhirnya ya masuk juga di perusahaan Freeport itu. Baru ngajak keluarga. Oh, lu semua, ibu lu juga Iya, gitu? semua. Berarti pindah di Timika tuh? Pindah di Yang di Manado rumahnya? Yang di Manado rumahnya waktu itu dipakai keluarga, ada keluarga saya, keluarga dekat. Terus udah punya rumah sendiri, akhirnya dikontrakan. Di mana tuh? Maksudnya rumah yang di Manado itu dikontrakin. Oh, kamu jadi kontrakan. Dijadiin kontrak buat orang. Terus sekarang ini? Sekarang udah dijual, udah laku. Udah jual jadi rumah? Udah berapa punya. itu? Lumayan ya? Ada 1 M? Waduh, enggak. Rumahnya sih gede. Cuman karena tempatnya itu di kampung, jadi masuk kampung. Jadi agak susah nyari pembeli gitu. Jadi waktu itu cuma berapa? Enggak lebih 100 lah. Nah, itu bisa laku? Bisa laku promosi ke orang-orang. Terus berarti yang kan pindah ke Timika. Timika bangun rumah lagi apa cari rumah langsung jadi? Wah, itu jadi waktu nyampe di Timika itu pertama kali tinggal di rumah keluarga. Di rumah yang tante om itu? Iya, di rumah tante jauh tapi rumah tante. Terus pindah ke kontrakan pas udah diterima di PT Freeport sebagai pegawai karyawan permanen. Baru pindah ke kos-kosan sampai dari 2008 sampai 2000 berapa ya terakhir, 14 apa 15 atau 16 antara itu. Pokoknya antara rentang tahun itu 8 kali pindah kos-kosan semuanya. Di Timika tuh? Di Timika. Rumah pribadi itu nanti rumah ke-9 dan ke-10. Itu pas itu umur lu saat berapa tahun? Umur gua waktu itu kelas 2 SD sih, kelas 2 SD. Gua kan mulai sekolah umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. 4 tahun di Manado. 4 tahun 4 tahun gua umur Langsung di 4 Timika tahun tuh? enggak di Manado 4 tahun. 4 tahun di Manado kan? 5 tahun kelas 1 di Manado. 6 tahun dari 6 tahun sampai 6 7 8 9 10 tahun Pindah tuh langsung. pindah. Timika. Iya. Berarti kan lu kan tadi bilang pindah-pindah sampai 8 kos ya? Itu sekolah lu ngaruh gak pindah-pindah juga? Ngaruh banget sih. Ngaruh Lah. Soalnya kan emang maksudnya nyari kosan awalnya niatnya pengen nyari yang dekat sekolahan kan. Iya. Dekat sekolahan terus murah juga, fasilitasnya juga bagus. Salah satunya air, karena zaman saya itu emang air susah di tempat saya. Bukan Iya. susah sih tapi kotor gitu, nyari air bersih itu susah. Di Timika itu. Iya, sama aja kali ya. Pantesan. Pantesan kamu datang ke sini itu beda. Iya. Sumber air sedekat. Terima kasih. Benar-benar ya. Iya. Terus Jadi ya itulah, kadang kalau misalnya jauh dari rumah, bapak juga kan waktu itu udah kerja di Freeport. Jadi mau nggak mau ya jalan kaki. sekolah tuh. Ke sekolah. Jalan kaki dianterin. Enggak, jalan kaki sendiri. Oh, udah hafal berarti. Udah hafal. Oh. Soalnya zaman saya itu Timika itu masih kota kecil gitu. Oh, jalannya lempeng aja gitu. Enggak, jalannya sama kayak jalan-jalan di sini, cuman dia itu kotanya kecil, maksudnya apa ya? Pokoknya berasa kecil aja lah kotanya. Oh, jadi kalau kita kemana-mana hafal aja. Iya, hafal aja, gampang dihafal gitu. Iya. Masuk gang itu nggak mungkin tersesat, pasti ketemu. Oh, ini jalan ini Iya, kayak iya. gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Berarti jatuhnya itu kota itu. Kota berkembang. Mau bilang kampung juga ya, nggak kampung amat gimana mas? Kok kecil ya? Iya kecil tapi. Walah. Terus dari Timika itu lu besar sampai lulus sekolah. Kalau lulus sekolahnya sih itu pindah-pindah saya. Jadi misalnya kelas 1 SD kan di Manado. Iya. Lahir sekolah sampai kelas 1 SD di Manado, kemudian pindah dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD di Timika. SD Impres Koprapoka 1 waktu itu.
Kemudian SMP kelas 1 itu pengen nyari sesuatu yang beda. Maksudnya nggak mau ngambil SMP di Timika gitu, bosen gitu. Jadi pengen nyoba di Manado. Saya itu dari kecil emang udah punya, maksudnya rasa ingin tahu sebenarnya saya ini siapa sih, orang mana sih kayak gitu. Jadi pengen aja gitu, maksudnya ngerasain tinggal besar di tempat di kampung halaman saya sendiri. Singkatnya saya SMP di Manado 1 tahun, kelas 1 SMP. Kemudian nggak betah karena waktu itu tinggal dengan tante. Jadi akhirnya balik lagi ke Timika kelas 2 sampai lulus. Terus kelas 1 SMA itu sama, pengen nyari sesuatu yang baru juga. Akhirnya pindah ke Makassar, sekolah ke Makassar 1 tahun. Pindah lagi ke Makassar. Pindah ke Makassar. Jauh banget. Iya, ini loh boarding school sambil mondok. Oh alah, ngambil di Makassar. Di mana tuh? Di Pondok Makassar. Raudatul Jannah waktu itu Makassar, Oh, Makassar Utara. Ya, Terus dari situ boarding school. boarding Gak school. Betah waktu itu, betah. Cuman waktu itu ada beberapa hal lah. Gimana ya? Ada sedikit miskomunikasi dengan pengurusannya. Jadi saking banyaknya anak-anak di situ, jadi anak-anak di situ kan banyak, tapi pengurusnya itu sedikit, jadi kurang terkontrol. Oh, alah. Iya, kurang terkontrol. Terus Kira kamu pindah gitu. iya pindah ke Timika kelas 2 sampai lulus akhirnya. Seperti itu. Kira bisa nyasar sini. Bisa nyasar ke sini. Nyasar. Tiba-tiba bisa nyasar ke Tangerang sini. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.